Nusa, balik lagi di Nusa yang akan membawakan informasi seru dan juga menarik dan bermanfaat juga bagi kalian. Sebelumnya perkenalin, nama aku Bianca Flora. Di sini aku bakal membersamai kalian di podcast Nusa kali ini. Tapi aku nggak sendiri, aku bakal ditemani oleh tamu kita yang spesial yang merupakan alumni S1 Gizi dari Universitas Trisakti Yogyakarta dan sekarang lagi menempuh pendidikan di profesi dietitian Universitas Jenderal Sudirman. Selain itu, narasumber kita juga ini pernah bekerja di PT Aerofood Industrial Catering dan melanjutkannya di Rumah Sakit Sin Carolus Sumarekon Serpong di tahun 2019 sampai 2025. Kita sambut Kak Lorenciania, SGZ. Halo, selamat Kak. pagi. Pagi, Kak Nia apa kabar? Baik banget. Kamu gimana? Alhamdulillah aku juga baik. Kania akhir-akhir ini kesibukan lagi apa nih di profesi dietitian? Karena yang aku tahu profesi dietitian itu kan sibuk banget. Terus juga kayak jadwal padat harus kayak misalnya pindah dari rumah sakit mungkin ke puskesmas. Dan juga kayak waktu liburnya tuh dipakai nih. Oke, kalau sekarang sih kebetulan lagi sibuk di rotasi yang namanya IDML GM. Jadi itu inovasi diet pangan lokal. Jadi kita membuat formulasi enteral. Kayak kemarin kamu kan jadi korban ini ya. Iya. Untuk itu apa ikut cicip-cicip formula-formula enteral gitu. Jadi itu sama satu lagi adalah gizi mandiri. Itu adalah pembelajaran untuk membuat perencanaan praktik gizi mandiri. Jadi nanti kalau setelah ini lulus nih, setelah profesi dietitian selesai, kalau misalnya mau bikin praktik gizi mandiri itu kita harus membuat gimana sih awalnya gitu, mulai dari analisis situasinya sampai terbentuknya si gizi mandiri ini gitu. Oh, oke. Lumayan sibuk ya, apalagi kayaknya harus mikirin makanan-makanannya itu juga. Lumayan, Iya. tapi seru. Nanti kamu lanjut juga ya profesi. Insya Allah. Semoga dari pembicaraan kita hari ini bisa menginspirasi aku untuk kayak aku harus join nih gitu. Oke, aku tunggu loh. Aduh, oke Kak. Ngomong-ngomong soal aktivitas fisik gitu kan, aku mau ngebawa sedikit tentang kalau Kak Nia lagi sibuk ini nih, lagi stres mungkin, itu bakal ngeganggu pola makan kakak nggak sih? Kayak misalnya lebih sering makan yang manis atau bahkan kayak, ayo udahlah makan aja apa yang ada gitu. Iya, cukup sih. Aku anaknya sweet tooth banget. Jadi aku suka banget makan yang manis-manis gitu kan. Kayak ada capek dikit carinya yang manis, capek dikit carinya yang manis gitu. Cuman tadi belakangan udah mulai agak mengurangi gitu kan karena uh, efeknya nggak baik. Kemarin sempet waktu di salah satu rotasi di rumah sakit yang bener-bener sampai berat badannya tuh bener-bener naik banget gitu kan. Jadi kayak aduh mulai panik nih karena usianya udah mendekat-dekati usia segitu. Jadi sebaiknya harus mengurangi manis-manis untuk investasi di masa depan gitu. Seperti yang Kania juga, suka yang manis-manis. Bahkan aku kayaknya gak melihat waktu, pokoknya kayak kalau aku pengen manis aku makan aja, walaupun itu sebenarnya udah malam dan itu udah nggak baik kan. Iya bener, aku tapi juga suka gitu sih kalau lagi ini kan lagi sibuk laporan ya, apalagi kemarin di rumah sakit sampai 10 minggu gitu, jadi lumayan cukup menguras pikiran, tenaga gitu kan. Jadi kayak makanan manis itu jadi salah satu obat penenangnya gitu. Iya. Cuman kalau sekarang lebih dibatasin aja. Jadi kalau udah sehari makan manis berarti nanti jangan makan lagi gitu. Ngomongin soal pilihan makan saat stres tadi nih, itu kan pasti punya pengaruh besar banget ke cara tubuh kita buat ngolah energi. Nah sebenarnya kebiasaan itu tuh bisa bikin metabolisme kita lambat atau rusak sih Kak, atau misalnya kayak nggak stabil. Dan bener nggak sih si metabolisme reset ini itu merupakan salah satu solusi buat kita ngembaliin metabolisme kita ke bentuk semula. Nah di podcast inilah Kania bakal ngejawab itu semua dan juga bakal meluruskan stigma-stigma di masyarakat biar kalian gak keliru mengikuti trennya dan juga biar bisa menyesuaikan dengan kebutuhan tubuh kalian juga gitu. Karena menurut aku diet itu tergantung kebutuhan dietnya seperti apa, kebutuhan tubuhnya seperti apa. Ngomongin soal tadi yang ada stigma-stigma masyarakat, sekarang itu lagi tren mengenai metabolisme riset. Sebenarnya metabolisme riset itu beneran ada nggak sih Kak? Atau kayak itu cuma istilah pemasaran atau hype yang lagi tren aja nih? Oke,
ini langsung aku jawab ya. Boleh. Oke, kalau metabolic reset sendiri secara ilmiah dan secara klinis memang sebenarnya itu istilahnya lebih ke istilah marketing aja gitu. Jadi untuk metabolic reset sendiri, jadi di dalam gizi dan di dalam medis memang tidak dikenal adanya namanya tombol restart untuk mereset ulang gitu. Yang ada lebih ke fleksibilitas metabolik atau bisa juga disebut dengan adaptasi metabolik gitu. Jadi kan badan kita ini pinter banget ya ketika ada sesuatu nih perubahan pola makan, pola tidur termasuk pola stres, kemudian aktivitas fisik. Nah, dia akan lebih mudah untuk beradaptasi. Beradaptasi, jadi lebih bisa menyesuaikan dengan kondisinya seperti apa gitu. Jadi kalau dibilang metabolic reset sejauh ini sih yang aku pahami dan aku baca juga, metabolic reset lebih ke marketing hype aja gitu, ke pemasaran, ke teknik pemasaran aja. Jadi itu nggak ada ya, Sobat Nusa, untuk metabolisme reset di istilah ilmiahnya. Mungkin itu adalah cara adaptasi tubuh kita dan juga menyesuaikannya. Terus ada juga yang di metabolisme reset ini tuh mereka pada kayak ngeluh gitu nih, kayak misalnya baru makan sedikit tapi ternyata udah gemuk. Terus mereka nyalahin, kayaknya metabolisme aku nih yang rusak nih, atau misalnya ada gangguan nih di metabolisme aku. Sebenarnya bener gak sih Kak kalau misalnya metabolisme itu bisa rusak? Dan sebenarnya apa yang terjadi di tubuh mereka? Oke, jadi kembali ke konsep yang tadi awal adalah tubuh itu pintar beradaptasi gitu ya. Jadi sebenarnya bukan metabolismenya yang rusak. Jadi kan kebanyakan dari kita kayak, aku udah makan sedikit nih tetapi berat badanku kok masih stuck atau bahkan nggak ada perubahan sama sekali gitu kan yang terjadi lebih sering gitu. Jadi sebenarnya itu adalah kondisi adaptasi ketika seseorang melakukan diet atau makan yang dia sangat rendah kalorinya gitu ya. Jadi ketika kita makan, kita turunin kalorinya, berarti tubuh kita itu punya sistem atau alarm sendiri untuk nurunin pengeluarannya, menurunkan penggunaan energi basalnya gitu. Jadi lebih ke biasanya nih kita misalnya menggunakan energi kurang lebih 100 gitu ya untuk energi basal misalnya. Kemudian karena kita turunin makannya, asupannya kita turunin, otomatis tubuh akan dia menyesuaikan gitu. Jadi bagaimana dengan energi yang masuk, misalnya yang masuk hanya 50, dari energi 50 itu bagaimana menggunakannya supaya tetap bisa bertahan hidup istilahnya, paling tidak untuk menggunakan energi basalnya gitu. Jadi bukan metabolisme yang rusak, tapi lebih ke adaptasinya aja gitu. Karena emang badan kita tuh pinter banget kok. Kadang kita aja nggak sadar sama sinyal-sinyal di badan, tapi ternyata badan tuh udah banyak ngasih sinyal gitu. Mungkin juga sebagai pesan penenang buat kalian yang lagi menjalani diet nih, untuk gak cepet-cepet khawatir kenapa kok belum kurus-kurus atau misalnya belum gemuk-gemuk. Itu karena tubuh kalian masih beradaptasi dengan kondisi kalian yang mungkin sebelumnya pernah makan yang banyak terus tiba-tiba mengurangi, atau misalnya yang biasanya makan sedikit terus tiba-tiba melonjak drastis nih porsi makannya. Karena tren ini tuh dibawa oleh influencer, terus juga banyak yang terpengaruh. Kalau dari Kania sendiri, pandangan Kania mengenai influencer yang menyarankan diet, tapi sebenarnya tuh dia bukan tokoh yang ahli dalam bidang kesehatan atau bidang diet tersebut, yang menganggap kalau orang yang tadi stuck di dietnya terus bilang, kayaknya kalian perlu ikut metabolisme reset ini deh, itu gimana? Oke, aku lurusin dulu ya. Untuk diet itu kan gak cuman nurunin berat badan gitu kan. Karena kebanyakan dari kita kan taunya kalau diet itu adalah nurunin berat badan ya. Jadi kalau gak makan berarti diet gitu. Sementara untuk diet sendiri tuh ada banyak banget diet gitu kan. Jadi kayak misalnya kita menggemukkan badan, pengaturan pola makan itu juga termasuk ke dalam diet gitu ya. Jadi diet sendiri itu artinya adalah pengaturan pola makan gitu. Jadi kalau misalnya tadi dibilang gagal gitu karena metabolisme rusak, gagalnya yang seperti apa gitu ya kan? Apakah hanya dilihat dari penurunan berat badan aja gitu kan? Karena banyak orang loh yang dia rutin olahraga, kemudian makannya juga udah terkontrol, tetapi ternyata pas ngeliat di ukuran timbangannya itu nggak berubah, malah cenderung naik gitu kan. Tapi ternyata waktu diukur lagi pakai lingkar lengan, lingkar perut, atau lingkar-lingkar atau bajunya semakin longgar gitu kan. Sebenarnya itu adalah sebuah progres juga gitu kan. Atau mungkin tingkat stresnya menurun.
atau mungkin rambutnya nggak rontok lagi gitu kan. Itu juga termasuk adalah salah satu keberhasilan, karena sebenarnya pengaturan makan itu nanti akan berpengaruh sama banyak hal lagi gitu, nggak cuman fokus di timbangan berat badan gitu ya. Mungkin yang paling mudah pakai timbangan berat badan, tapi kalau misalnya mau lebih lebih akurat lagi, bisa ditimbang berat badan yang bisa memang mengukur komposisi tubuh gitu kan. Nah, komposisi tubuh nanti kalau misalnya ini Sobat Nusa mau coba, boleh datang ke ahli gizi atau dietitian terdekat di tempat kalian, atau juga boleh datang ke laboratoriumnya Unsud atau jadi mahasiswanya Unsud. Mahasiswa gizi Unsud gitu ya, biar ngerasain timbang di sini gitu. Kemudian kalau dari influencer, kalau ini influencer kan sebenarnya banyak yang mereka bilang kalau misalnya menyarankan untuk pakai metabolic reset ini gitu ya. Tapi kembalikan lagi, apakah si influencer yang ngomong itu punya basic yang jelas gitu, punya latar belakang yang jelas sebagai seorang yang memang paham kesehatan dan paham gizi. Karena banyak juga orang yang memang secara kesehatan dia mungkin paham, tetapi sebenarnya nggak terlalu paham tentang gizi gitu. Jadi nanti dikembalikan lagi gitu kan. Kemudian kalau ini terus terjadi berkepanjangan, nanti juga bisa menyebabkan resiko sama orang yang tadi mencoba gitu. Karena kan tadi diet itu fleksibel, setiap orang beda-beda cara pengaturan makan itu. Apa yang berhasil di kamu belum tentu berhasil di aku gitu. Jadi nanti diperhatikan lagi aja gitu. Jadi diet itu nggak terpaku dengan timbangannya aja, tapi juga mungkin dari tadi yang disebutkan oleh Kania, bahwasannya mungkin dari lingkar lengannya atau lingkar perutnya itu berbeda, terus kayak udah nggak ngalamin namanya rambut rontok, atau misalnya kayak udah nggak ngalamin stres yang berkepanjangan, itu udah bisa dianggap sebagai dietnya tuh sukses gitu. Jadi jangan khawatir kalau misalnya timbangan kalian tuh masih stuck atau beratnya masih di situ aja, tapi lihat juga di faktor-faktor lainnya yang berpengaruh. Sebenarnya ada nggak sih Kak kayak faktor yang memengaruhi kecepatan metabolisme ini, entah usia Kak, atau misalnya massa otot, atau bahkan hormon gitu? Oke, untuk yang mempengaruhi ini ya, metabolisme gitu ya. Sebenarnya yang pertama mungkin usia. Semakin bertambah usia, metabolismenya juga akan semakin menurun gitu. Makanya semakin kalau kita lihat semakin orang usianya semakin lebih tua gitu ya, dia akan lebih mudah untuk berat badannya lebih cepat buncit gitu. Kalau kita lihat kan banyak yang lebih cepat buncit ya kalau ini gitu. Nah, atau lebih cepat gemuk gitu. Jadi makan dikit itu sudah ini, karena lebih menyimpan banyak lemak, karena tadi metabolismenya lebih lambat. Kayak aku sama kamu nih, pasti kamu lebih cepat metabolismenya dibandingin aku gitu kan. Gitu. Kemudian yang kedua ada massa otot. Massa otot ini nih sangat penting karena dia sangat berpengaruh di dalam metabolisme gitu. Jadi makanya banyak orang yang menganjurkan untuk olahraganya ke strength training gitu ya, ke workout yang memang angkat beban kayak gitu. Jadi membangun massa otot gitu. Kemudian ada juga hormon gitu. Nah, hormon-hormon kayak hormon insulin, tiroid itu juga berpengaruh. Gitu. Ternyata ada faktor juga yang bisa mengaruhi metabolisme ini. Mungkin kalau dari usia, kalian nggak usah khawatir yang mungkin bertambahnya usia, memang metabolisme akan semakin menurun. Terus juga tentang massa otot, mungkin kalian juga bisa melatih dengan cara olahraga. Tadi yang disebutkan adalah dengan strength training. Terus juga ada hormon yang berpengaruh, yaitu ada insulin dan juga tiroid. Mungkin dari kita juga nih bingung gimana cara ngebedain kalau itu adalah respon tubuh kita terhadap diet sama itu ternyata merupakan gangguan kesehatan dari tubuh kita. Oke, kalau yang respon tubuh ya, respon tubuh itu biasanya dia contohnya kayak misalnya berat badan yang penurunannya itu melambat gitu ya. Jadi misalnya pas di awal kamu pertama kali nurunin berat badan nih, program defisit kalori gitu ya, pertama kali kamu melakukan itu tuh awalnya berat badan itu dalam 1 bulan bisa turun sampai 3-4 kilo gitu. Tapi masuk bulan kedua ternyata ada penurunan berat badan, penurunan berat badan gitu. Gimana tuh? Penurunan dari berat badan. Jadi misalnya yang tadinya awalnya bisa 1 bulan 3-4 kilo, itu misalnya turun jadi ke 2 kilo aja per bulan, atau malahan stuck gitu. Nah, itu sebenarnya adaptasi dari tubuh kita gitu. Tapi kalau misalnya kegangguan serius gitu ya, kegangguan fisik, itu biasanya lebih kepada rambutnya rontok gitu kan, gitu, rambut rontok, terus stres, atau mungkin gangguan tidur nih. Kita kadang suka lupa kalau gangguan tidur itu juga mungkin pengaruh dari apa yang kita makan dan aktivitas kita gitu.
Atau mungkin nih kalau buat perempuan, cewek-cewek nih gangguan siklus menstruasinya yang tadinya nggak teratur, atau mungkin menstruasinya yang tadinya teratur tiba-tiba jadi nggak teratur. Nah itu adalah bagian dari gangguan gangguan fungsinya tadi, gangguan serius yang memang harus, kalau emang terus berkelanjutan atau apa, nanti bisa dikonsultasikan aja ke dokter terdekat, ke dokter, atau tadi balik lagi biar dietnya lebih aman, datengin atau kunjungi konsultasikan ke dietitian kesayangan kamu gitu. Betul gitu. Terus kalau misalnya udah ngerasa ada yang aneh nih, jangan malah self diagnosis gitu ya Kak. Betul, sekarang tuh banyak banget kan, soalnya kayak kita cari gitu kan, kita tanya nih sama bestie kita nih, kita tanya sama ini, terus kita lihat ternyata kok dari dia jawabnya misalnya sakitnya apa gitu kan, ternyata salah gitu. Jadi daripada menebak-nebak atau kita salah intervensinya nantinya gitu, jadi salah penanganannya juga, mendingan langsung dikonsultasikan aja. Kalau memang udah parah banget gitu kan, gitu. Dan jangan takut gitu, karena kan banyak orang yang kayak takut nih ke dokter atau takut nih ke konsultasi ke dietitian karena nanti penyakitnya makin kelihatan banget nih. Gitu. Justru jangan takut, karena kalau misalnya itu kan adalah pencegahan di awal gitu ya. Jadi kalau kita tahu dari awal, nanti ke belakangnya kita juga tahu harus apa, harus gimana gitu. Gitu ya Sobat Nusa, jadi cara kita ngebedain itu adalah respon alami tubuh kita, yaitu kita lihat dulu nih BB kita menurun, terus juga melambat, tapi tenang aja, itu merupakan bagian dari adaptasi tubuh kita. Tapi kalau misalnya kalian udah ngerasa, wah ini kok rambut aku rontok terus kok siklus menstruasinya udah gak teratur banget nih, kalian bisa cek aja ke dokter, ke rumah sakit, ataupun ke dietitian ya Kak, terdekat ataupun tersayangan kalian gitu. Kalau menurut Kania sendiri, peran nutrisionis ataupun dietitian, atau misal dari Kania sendiri sebagai mahasiswa profesi dietitian ini menanggapi stigma-stigma dalam masyarakat ini yang udah banyak nih yang ikut, itu seperti apa? Sebenarnya kita sebagai ahli gizi atau dietitian gitu ya, karena ini kan sebenarnya kita jangan mau kalah lah sama influencer itu gitu, karena kita kan pegang basicnya, kita pegang ilmunya gitu kan. Kalau mereka kan mungkin based on experience-nya mereka sendiri gitu ya, bukan bukan dari apa yang mereka pelajari gitu. Jadi harapannya adalah untuk teman-teman ahli gizi, untuk aku juga, kita harus lebih berani untuk lebih berani untuk mengedukasikan lagi gitu, untuk menjelaskan lagi kepada masyarakat luas kalau misalnya memang yang sekarang beredar itu banyak hal-hal yang salah gitu. Karena sekarang kan gampang banget orang ngaku-ngaku kalau mereka adalah seorang ahli gizi, seorang nutrisionis melalui dari mudah banget untuk ngomong kayak gitu gitu kan. Dan ternyata pas ditelaah lagi mereka cuman entah jualan program, jualan produk, atau hanya berdasarkan pengalaman mereka gitu. Jadi nanti boleh dicek ulang lagi aja. Nah, sebagai ahli gizi tadi kita harus lebih banyak nih menjelaskan, memberitahu informasi yang berdasarkan dengan benar-benar jurnal yang tepat gitu, dengan penelitian based on jurnal gitu. Jadi supaya lebih banyak masyarakat tuh tahu kalau mana sih yang benar dan mana yang salah gitu kan. Sekarang sebenarnya kan kayak kalau nonton kontennya si A katanya nggak boleh makan ini, kontennya si B nggak boleh makan ini, tapi boleh makan ini gitu kan. Jadi kan masyarakat banyak kebingungan. Nah di situ tuh peran kita masuk, karena kita seorang ahli gizi, seorang dietitian, lebih untuk menjelaskan lagi gitu gimana sih yang benar gitu, kenapa nggak boleh A, kenapa nggak boleh B gitu. Dan juga mungkin semangat juga untuk nutritionist dan dietitian, pasti menghadapi pasiennya ada yang kayak bebel gitu loh, kalau misalnya dikasih tahu udah ini nggak boleh Pak, nggak boleh makan ini tuh, enggak tuh, saya boleh-boleh aja, juga nggak terjadi apa-apa nih, buktinya saya sehat sampai sekarang. Betul banyak banget, karena memang yang kayak gitu. Jadi kalau kita edukasi, kita jelaskan kenapa nggak boleh ini, nggak boleh itu, tapi pas di lapangan tuh mereka kayak sudah punya kepercayaan diet sendiri gitu, kepercayaan untuk mengatur makannya sendiri. Jadi kayak agak susah masuknya gitu kan. Cuman tadi balik lagi kita menjelaskan ulang lagi, edukasi lagi gitu kan gitu. Cuman memang mengubah kebiasaan itu tuh perlu waktu. Jadi kita memang itu PR yang cukup berat gitu, mengubah kebiasaan yang orang-orang sudah lakukan gitu kan. Jadi gimana caranya orang itu mau mendengarkan kita gitu, percaya kalau apa yang kita bilang. Tapi ya kita juga ngomongnya nggak boleh asal-asalan, harus ada buktinya apa gitu.
Tadi kan kita ngomongin metabolisme yang kayak misalnya ada gangguan di kesehatan yang serius gitu kan. Gimana cara kita bisa ngembaliin metabolisme kita tuh kembali ke optimal tanpa harus ngelakuin diet yang ekstrim, karena menurut aku juga diet ekstrim ini nggak baik dan pasti banyak dampak buruk yang terjadi gitu. Oke, kalau diet ekstrim sendiri justru nanti gak baik ya, karena kita akan nurunin makan kita ke kalori yang sangat rendah, bahkan di bawah dari kebutuhan kita gitu ya. Nah nanti kalau kita nurunin di bawah kebutuhan kita, itu nanti efeknya akan jangka pendek gitu. Kalau kita kayak, aduh aku nggak makan ini nih, kita terlalu strict nih ya, jadi menghindari makan ini, nanti akan ada waktunya kita ngerasa bosen, gitu kan? Akan ada waktunya kita ngerasa bosen dan akan balik lagi ke pola makan yang awal, gitu. Nah nanti akan menyebabkan diet yoyo. Kamu pernah dengar nggak yoyo diet? Belum pernah. Jadi berat badannya turun sampai drastis, kemudian nanti naik lagi. Jadi kayak kita main yoyo. Atau kamu ngerasain main yoyo nggak? Pernah Pernah main yoyo kan? Aku tuh kita beda banget di generasi kita. Aku pernah. Main yoyo kan, jadi kalau kita main yoyo kita turunin yoyonya, terus kita naikin lagi, jadi yoyonya kan naik turun gitu. Nah kayak gitu. Jadi kalau misalnya dia terlalu ekstrim tuh bisa juga ke situ tadi ke diet yang balik lagi gitu, atau dia tadi bisa ada gangguan tadi rambutnya rontok atau gangguan kesehatan yang lainnya gitu. Jadi nggak sama sekali nggak dianjurkan untuk diet yang terlalu ekstrim kayak nurunin berat badan banget gitu kan. Kemudian tadi untuk mengoptimalkan metabolismenya tadi bisa pakai latihan beban gitu, latihan beban tadi gitu, membangun massa ototnya tadi gitu. Jadi kan nanti otot ketemu sama protein. Nah gitu, jadi otot ini makanannya protein, jadi proteinnya untuk mengasih makan ototnya gitu. Jadi nanti itu bisa membantu untuk mengoptimalkan lagi metabolismenya gitu. Kemudian nih yang sering banget kita lupa, tidur berkualitas, istirahat yang cukup gitu. Jangan sering begadang gitu. Tidur teratur 8 jam gitu. Tidur jam 9 atau jam 10, nanti bangunnya pagi gitu. Itu nanti akan kebiasaan-kebiasaan simple kayak gitu ya, kayak mungkin nggak begadang, tidur cepat, bangun pagi, itu tuh nanti akan bikin metabolisme kita juga lebih teratur gitu. Karena kan badan kita tadi ya pinter, dia udah tahu nih kapan pagi, sebenarnya dia tahu kapan pagi kapan malam gitu kan, cuman kita suka sok-sokan aja gitu kan, nggak mau dengerin badan kita tuh apa gitu. Atau yang terakhir bisa juga dengan cara mengembalikan pola makannya ke kalori normal gitu, jadi reverse diet namanya. Jadi itu tuh makan kita kan tadi kita udah nurunin nih ke kalori yang kita turunin, kemudian ada penurunan berat badan gitu ya. Nah kemudian kita kembalikan lagi ke kalori yang awal gitu, dikembalikan lagi ke kalori yang awal nanti untuk tujuannya apa, untuk mengoptimalisasikan lagi pembakaran kalorinya gitu. Jadi benar-benar jadi kita mulai lagi dari awal gitu, nanti kita baru turunkan lagi kayak gitu. Jadi seperti itu. Oke, berarti itu secara nggak langsung kita ngembaliin metabolisme kita ke bentuk yang optimal tanpa harus diet gitu ya kak? Tetap jadi dikembalikan, tapi nanti kembalikan lagi ke pilihan makanannya ya. Bukan berarti dikembalikan ke kalori yang awal, nanti makannya boleh sembarangan gitu. Jadi makannya harus tetap harus tetap terkontrol gitu. Misalnya tetap tidak batasi ya, bukan hindari, bukan kurangi, batasi gitu ya, bukan tidak sama sekali batasi goreng-gorengan, makanan yang terlalu oily sekali, berminyak banget gitu, tepung-tepungan, yang manis gitu kan. Sebenarnya semua makanan itu boleh dimakan, cuman pada porsi yang tepat gitu, nggak berlebihan. Nanti kalau aku bilang nih nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu gitu, nanti dietitiannya disebelin karena nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu terus gitu kan. Iya sih. Nanti kita ngomong jadi nggak didengerin gitu. Iya. Jadi lebih ke apa yang disuka tapi dimodifikasi cara masaknya. Gitu. Iya. Kamu suka makan apa favoritnya? Aku suka apa ya? Ayam geprek suka nggak? Suka itu ya dia. Jadi kan banyak ayam geprek. Cuman kalau kita beli ayam geprek di luaran itu kan sebenarnya minyaknya banyak ya, belum lagi ditambah di sambalnya itu. Nah mungkin bisa diakalin nih, misalnya kita bikin sendiri ayam geprek, mungkin tepungnya pakai tepung, sekarang kan banyak nih tepung tepung oat atau tepung yang lain gitu ya, tepung mokaf yang lebih sehat daripada tepung terigu. Nanti pemasakannya adalah dipanggang, jadi minim penggunaan minyaknya. Kemudian untuk sambalnya juga cabai-cabainya bisa tuh direbus gitu kan, cabai atau bawangnya direbus gitu. Jadi sebenarnya bukan nggak boleh makan, tapi lebih dimodifikasi aja makanannya gitu.
Jadi cara buat mengoptimalisasikan kembali metabolisme itu juga bisa tadi latihan beban, terus juga makan makanan yang protein karena itu merupakan makanan dari otot sendiri. Terus jangan lupa tidur yang berkualitas karena aku juga sebagai mahasiswa ataupun sobat nusa juga pasti kan tidurnya kayak berantakan gitu kan, misalnya malamnya bangun tapi pagi siangnya tidur gitu, itu kan juga nggak baik. Atau bisa dilakukan dengan reverse diet. Sama yang suka banget makanan-makanan gorengan mungkin bisa dibatasi, bukan dihindari tapi dibatasi, dikurangin juga, dan menghindari makanan yang bertepung dan juga yang manis-manis gitu. Sama tadi bisa dengan modifikasi makanannya, mungkin dengan mengurangi atau digorengan, bisa dengan dipanggang atau bisa direbus gitu. Ada nggak sih Kak dampak psikologis atau fisik seseorang kalau misalnya ikut tren ini? Oke, kalau secara fisik mungkin dia akan kehilangan beberapa nutrisi gitu ya, beberapa zat gizi yang dia butuhkan gitu ya. Itu secara fisik ya. Tapi yang paling parah sih tadi secara psikologis gitu ya. Karena kan kalau banyak orang ngikutin tren kemudian nggak melakukan research dulu gitu. Jadi ketika dia ngelakuin tren-tren diet itu dia lebih ke cari lagi jadi belum selesai nih, konsistennya belum ada gitu. Mungkin baru ngikutin sebulan 2 bulan ngerasa udah capek, terus cari alternatif yang lain lagi gitu. Nanti kalau itu terus-terusan dilakukan secara berulang, lama kelamaan nanti akan menyebabkan adanya apa ya, stres gitu, balik lagi ke stresnya gitu, karena dia akan capek sendiri, kayak makan ini nggak boleh, makan ini nggak boleh, nanti akan ada namanya bisa terjadi eating disorder gitu kan. Jadi kayak setiap kali dia makan dia malah jadi membenci makanan gitu kan. Entah dia membenci makanan, jadi kayak aku malas makan ini, nggak suka makan ini, soalnya makan ini bikin aku terlalu gendut, bikin aku ini, bikin itu, bikin ini, bikin itu gitu. Jadi sebenarnya kan untuk makan sendiri, tadi aku bilang kayak tadi aku bilang, makan kita gak ada makanan yang gak baik gitu. Semua makanan tuh bisa dimakan, tetapi balik lagi ke jumlah dan proporsinya seperti apa gitu. Jadi tetap boleh makan tapi nggak yang terlalu apa ya, tidak berlebihan konsumsinya gitu. Kadang-kadang kan kalau kita terlalu sering cari nih tren yang ini belum selesai, tren yang ini belum selesai gitu kan, terus habis itu belum ini kok nggak ada perubahan gitu, lama-lama nanti akan ngerasa kayak duh capek gitu kan. Akhirnya bisa tadi eating disorder, bisa juga kayak akhirnya dia nggak lagi peduli sama apa yang dia makan, jadi makan terus toh makan apapun jadinya ini gitu. Jadi tadi kalau emang mau diet yang bener gitu kan, boleh loh konsultasi lagi aja gitu. Jadi benar-benar di bawah pengawasan sama ahlinya gitu. Tuh biar kalian juga nggak ngerasa kayak nggak ada dampak yang berkepanjangan gitu di tubuh kalian, kan nggak enak juga kalau misalnya sakit terus-terusan gitu. Terus menurut kakak gimana strategi kita nih sebagai mahasiswa atau misalnya dari kakak juga untuk biar sobat Nusa ini tetap kritis gitu melihat tren-tren yang lagi hype mengenai kesehatan apalagi. Oke, jadi buat teman-teman nih ya, Sobat Nusa ya panggilannya, buat Sobat Nusa semuanya. Jadi yang pertama kalau misalnya kita ngelihat satu tren diet yang mungkin disampaikan oleh influencer itu gitu ya. Pertama yang harus dilakukan adalah cek kepastian dari influencer tersebut, latar belakangnya apa sih gitu kan. Apakah memang dia punya basic sebagai ahli gizi atau mungkin sebagai apa ya, ada ilmunya gitu, dan apakah yang disampaikan memang sesuai dengan jurnal penelitian, ada evidence base-nya atau enggak, atau itu hanya tadi sebagai pengalaman aja gitu tadi. Jadi itu memang harus diperhatikan lagi gitu, jadi benar-benar gitu kan. Atau yang kedua, perhatikan lagi ini nih ujungnya setelah dia ngomong tentang diet ini diet itu gitu kan, cara ini cara itu, perhatikan lagi ujungnya kemana sih, jualan produk apa enggak gitu, jualan apa namanya, jualan program diet apa enggak gitu. Terus ada nggak sih nih dijanjiin dia akan turun berat badan secara instan gitu. Karena kalau ada penurunan berat badan secara instan yang kayak cepet banget nih, misalnya dia cerita dengan minum ini bisa turun sekian kilo dalam waktu 1 bulan, 15 kilo dalam 1 bulan gitu kan, kayaknya menggiurkan banget gitu ya. Tapi sebenarnya harus diperhatikan lagi, karena penurunan berat badan yang baik dan sehat ya, baik dan sehat itu ada di 3-4 kilo dalam 1 bulan gitu. Jadi nanti dilihat lagi apakah benar apa enggak gitu. Itu apa namanya, tujuannya apa sih, apa hanya untuk jualan, apa hanya untuk apa gitu kan. Kalau emang udah arahnya ke sana, berarti
coba dipertimbangkan lagi gitu, diperhatikan lagi bener nggak sih gitu. Kan sekarang banyak ya yang jualan kayak gitu, tapi di bio sosmednya itu ditulisnya apa, nutrition coach gitu kan, banyak sekali yang kayak gitu. Nanti diperhatikan lagi aja gitu. Gitu guys, apalagi kita juga sebagai mahasiswa ini juga pasti kita kayak dihadapin dengan banyak orang yang pikirannya tuh udah luas gitu loh. Pasti kita kayak kebawa, aku harus kritis nih untuk mengkritisi hal tersebut. Sebagai orang yang sudah remaja atau dewasa udah bisa ngebedain mana yang baik dan juga mana yang buruk. Dengan tadi bisa dicek kepastiannya mungkin dari profilnya, dari video-videonya, terus juga perhatiin ujung dari videonya tuh ngebawanya kemana, apakah dia emang ngejual produknya kah, atau misalnya dia sebagai brand ambassador dari produk tersebut. Karena kan sekarang susah ya ngebedain mana, kayak kita nonton konten-konten A Day in My Life gitu kan, kalian pasti suka nonton tuh. Itu kan awalnya kayak cerita gak sadar ternyata dia masukin iklan di dalamnya gitu. Apalagi sampai bawa-bawa yang aku turun nih, ditunjukin timbangannya bulan sebelumnya sama bulan yang sekarang gitu. Kak Nia ada pesan gak nih misalnya buat orang yang lagi diet nih terus ngerasa stuck di dietnya gitu, atau kayak nggak ada kemajuan, nggak ngerasa ada progres gitu dari dietnya tersebut, biar nggak ikut-ikutan tren yang menawarkan diet yang instan bisa nurunin berat badan secara signifikan. Oke, pesannya untuk teman-teman yang lagi diet nih gitu kan. Sebenarnya diet itu kan tadi ya balik ke pola pikiran kita gitu. Jadi yang diusahakan adalah pola hidup yang lebih sehat gitu kan. Karena ketika kita melakukan diet akan tujuannya adalah hidup menjadi lebih sehat gitu. Turun berat badan itu nanti adalah bonus dari hidup yang lebih sehat gitu. Jadi goalsnya adalah mungkin hidup lebih sehat, atau bisa menemani sampai nanti punya anak cucu gitu kan, atau bisa hidup lebih lama gitu kan ya. Sebenarnya kita juga nggak tahu sih berapa lama kita hidup gitu ya, tapi kan kita tetap mengusahakan yang terbaik gitu. Jadi yang dirubah adalah pola pikirnya, karena kalau kita pola pikirnya hanya di timbangan berat badan, tadi turun berat badannya sekian itu nanti akan ada masa jenuhnya dan akan ada masa capeknya gitu. Jadi harus tetap yang dirubah adalah pola pikirnya dulu nih gitu. Kayak aku pengen lebih sehat gitu kan. Jadi nanti dari pola pikir sederhana aku pengen lebih sehat, nanti akan berubah lagi, pola tidurnya akan berubah, pola aktivitasnya akan bertambah. Jadi akan ngerasa, oh kayaknya aku percuma deh makan tapi nggak olahraga. Nanti secara nggak sadar badan kita akan ngasih sinyal untuk kita ngelakuin olahraga gitu. Kemudian badan kita akan ngasih sinyal juga makanan apa yang boleh, terus kegiatan apa sih yang kira-kira memang bermanfaat gitu. Jadi lebih mindful lagi pikirannya kayak gitu. Kemudian yang kedua adalah konsisten. Ini yang kadang-kadang orang berhenti di tengah jalan karena baru sebentar nih kayak udah ngerasa capek gitu ya, terus udah kayak nggak ada perubahan, balik lagi ke pola yang awal gitu kan. Tapi sebenarnya nggak apa-apa banget ketika kamu konsisten. Misal harapan kita kan konsisten itu lurus terus gitu ya, tapi ternyata pada akhirnya ada satu fase, ada satu hari di mana kita tuh capek gitu sehingga nggak melakukan itu gitu. Itu nggak apa-apa banget, manusiawi banget. Kayak misalnya tiba-tiba biasanya kita makan udah clean, biasanya kita rutin olahraga, tiba-tiba satu hari itu kita mungkin makannya berantakan, atau olahraganya jadi nggak teratur, jadi ini gitu, nggak apa banget. Tapi yang penting gimana cara kita balik ke track lagi, back on track lagi gitu. Nanti kalau kita udah balik ke tracknya lagi itu pelan-pelan gitu. Jadi yang dilihat adalah banyak perubahannya tadi, lebih ke cara berpikir kita pasti nanti akan berubah ketika kita memperbaiki pola makan gitu. Jadi lebih sayang sama diri kita. Kalau kita kan suka lihat kadang sayang sama diri kita tuh kayak, oh nggak apa-apa aku gendut aku makan karena aku sayang sama diri aku kan. Sebenarnya ketika kita melakukan itu kita nggak sayang sama diri kita, karena diri kita kan badan kita kan kayak tertutup banyak itu kan kayak istilahnya dalam bahasanya kayak menimbun penyakit gitu ya. Nah jadi sebenarnya kita nggak sesayang itu gitu. Kalau emang kita beneran sayang, ayo kita jalani pola hidup yang lebih sehat, kemudian rutin olahraga, istirahat yang teratur, ditambah lagi sama manajemen stres. Ini yang kadang-kadang susah, manajemen stres ini. Jadi kan kayak tadi kita bilang di awal bahwa manajemen stres ini
caranya kita adalah dengan makan manis gitu. Nah sebenarnya itu gitu. Kalau nggak makan manis tuh rasanya kepalanya panas gitu kan. Nah kayak gitu. Jadi nanti tadi pertama konsisten sama pola pikirnya yang harus dirubah gitu. Supaya kita lebih mindful lagi dalam apa yang kita makan, kita lakukan, cara berpikir kita gitu. Karena sebenarnya sesimpel kita ngatur makan nanti akan berubah ke pola hidup kita yang lainnya gitu. Sesimpel kita, aku mau hidup sehat, tapi nanti akan berpengaruh ke cara kita memilih makan, cara kita memilih bahkan musik yang kita dengar aja tuh nanti akan bisa berubah dari cara kita ingin lebih sehat gitu. Kayak gitu. Tapi ya tadi balik lagi, kalau emang bener-bener mau diet gitu kan, lebih daripada dicoba sendiri, mending datang ke ahlinya. Gitu. Ke dietitian kesayangan kamu, atau mungkin sekarang kan juga banyak nih telenutrition gitu ya, jadi yang bisa secara online, jadi nggak harus datang tapi bisa dipandu untuk dibuatkan meal prep atau yang lainnya gitu. Jadi supaya juga diet kamu nggak asal-asalan, nggak sembarangan, tetapi di bawah dari ahlinya gitu, diawasi kayak gitu. Mungkin dari pola pikir itu juga bisa dibarengin sama lingkungannya juga sih kayak Kak. Betul. Nanti pasti di awal-awal kamu memulai rencana untuk hidup sehat itu, itu pasti nanti banyak orang yang akan ngomong kalau misalnya, alah ngapain sih diet, ngapain sih pola hidup kayak gitu, capek-capek, enakan hidup kayak gini gitu. Pasti banyak banget tuh nanti tetangga-tetangga yang nyinyir gitu kan. Tapi ya nggak apa-apa, nanti tetap dijalanin aja, tetap diinin. Karena nanti pada akhirnya ketika kamu berhasil mencapai goals kamu, mencapai tujuan kamu, yang mereka tanyakan adalah gimana sih caranya gitu, apa sih tipsnya gitu loh. Nah karena mereka tetap akan nanya gitu, ini tapi kan dalam hati kita kan pasti ngomong, kemarin waktu aku kayak gini diomongin gitu kan. Tapi nggak apa-apa, jadi malah dari situ kita bisa menginspirasi, jadi lebih banyak lagi orang yang sadar bahwa kesehatan itu memang penting gitu. Apalagi sekarang ini kalau diperhatiin memang trennya adalah anak muda sekarang lebih seneng olahraga gitu ya, lebih seneng datang-datang ke tempat-tempat olahraga. Jadi tren olahraga ini udah mulai naik nih, jadi kayak kayaknya nggak gaul kalau nggak ikut olahraga gitu. Kayak di Purwokerto ini sendiri kan sudah ada padel, sudah ada macam-macam ya, kayak tenis, kemudian gym juga udah banyak gitu kan. Berarti kan menandakan bahwa memang peminatnya banyak di sini gitu. Itu mungkin ya guys, untuk kalian lagi ngerasa stuck atau ngerasa nggak ada progres nih, itu bisa didengarkan lagi pesan dari Kanianya. Menurut aku juga ya penting banget dari pola pikir, karena pola pikir itu menentukan kalian nanti ke depannya gimana gitu. Juga tadi jangan lupa diatur juga pola tidurnya, pola makannya, aktivitasnya juga. Nggak apa-apa ikutan tren yang olahraga itu, karena itu kan juga berdampak baik berdiri kita sendiri gitu. Juga bisa meringankan kerja tubuh kita juga ya Kak, biar kayak nggak ada penumpukan lemak di organ-organ tubuh Betul. kita. Lebih ke pembangunan otot sih, karena Pembangunan kan otot. jadi kalau kita kalau kita nimbang, tadi kan aku sempat mention ya, timbangannya tetap bahkan naik gitu kan, tapi ternyata itu adalah pertukaran antara tadinya lemak ke otot gitu. Jadinya lemaknya berkurang, tapi ototnya naik gitu. Kayak misalnya kalau kita timbang berat badanku ini kan, aku cukup obes sebetulnya, itu dengan berat badannya atlet-atlet binaragawan yang ototnya besar-besar gitu kan, pasti beratan mereka. Tetapi secara komposisi tubuh, secara ini tubuh mereka punya otot yang lebih banyak. Jadinya mungkin kalau ditimbang secara, kamu udah pernah coba pakai ini timbangan yang dia? Belum. Ya, oke. Nanti di situ ada muscle age, jadi usia ototnya berapa gitu. Nanti usia otot itu misalnya nih beda-beda. Misalnya ada orang yang di usia dia yang mungkin masih 19 tahun gitu ya, tapi ternyata pas ditimbang usia ototnya itu ada di 40 tahun. Berarti setara ada. Jadi walaupun umurnya secara usianya 19 tahun, tapi masa secara usia ototnya itu ada di 20 tahun. Berarti dia PR-nya banyak tuh, harus nurunin gimana caranya bisa turun ke berat badannya lagi gitu. Tapi kalau misalnya dia sudah cukup banyak ototnya, biasanya nanti usia ototnya akan lebih jauh di bawahnya gitu. Ada juga orang yang kalau kita lihat kan ada orang yang umurnya udah 40, 50 tapi kelihatannya masih seger gitu ya. Mungkin berarti kalau ditimbang bisa jadi muscle age-nya tuh jauh lebih rendah dibandingkan dengan usia aslinya. Gitu. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari timbangan berat badannya tuh masih banyak lagi lah yang harus di track lagi gitu. Cuman memang paling mudah dan paling gampang pakai timbangan berat badan. Atau bisa pakai pita ukur tadi, pita lila, ukur lingkar-lingkar perut gitu, atau dari baju itu juga bisa berpengaruh. Pakai IMT juga bisa. Ya, bisa
Bisa pakai IMT juga bisa gitu. Tapi karena ya bisa pakai IMT, tapi IMT kan dia base-nya adalah berat badan ya awalnya. Karena awalnya berat badan juga nanti dilihat lagi gitu. Tapi itu salah satu indikator gitu. Cuman itu tetap menjadi salah satu indikator yang diperhatikan. Tetapi memang masih sangat luas lagi ininya. Apa namanya? Hal-hal yang harus diusahakan lah gitu, dicapai gitu. Nggak hanya terpatok dengan itu gitu. Makanya biar lebih jelas lagi nanti boleh konsultasi tadi. Iya. Sekarang ada banyak nih dietitian ahli gizi yang ini tersebar di seluruh kota. Gitu. Jangan takut untuk konsultasiin aja guys, biar kalian juga merasa enak gitu tubuhnya dan tahu apa kebutuhan tubuh kalian tuh seperti apa gitu. Wah, nggak terasa nih udah di penghujung acara, di penghujung podcast hari ini. Aku bener-bener dapat banyak ilmu banget nih yang bermanfaat juga pastinya, bukan hanya di kelas aja tapi juga dari Kanianya langsung. Sebelum kita tutup, mungkin dari Kania bisa memberikan closing statement. Intinya tadi apa namanya, kalau mau konsisten untuk apa namanya ada perubahan dari berat badan, diet gitu kan ya, itu tadi adalah pola pikir yang dirubah gitu kan, pola pikir yang dirubah, dan jangan percaya sama sembarangan influencer yang apa namanya dia tiba-tiba menjelaskan tentang diet gitu. Jadi lebih dicari tahu lagi apakah memang yang menyampaikan itu punya kompetensi di situ, dan apa yang disampaikan juga memang sesuai dari apa namanya based on jurnal, bukan dari based on pengalaman gitu. Karena diet pasti beda-beda setiap orang gitu. Belum tentu cocok di kamu, belum tentu cocok di dia, tapi cocok di aku gitu. Gitu guys, jadi harus konsisten, juga diubah pola pikirnya, rajin-rajin berolahraga. Jangan lupa buat kalau emang udah ngerasa ada yang aneh sama tubuh, untuk dikonsultasikan aja ke dietitian atau ahli gizi terdekat kalian atau yang dikenal. Tadi juga bisa secara online ya Kak? Sekarang udah banyak banget kok gitu kan, kayak aplikasi atau apa yang bisa memberikan edukasi konsultasi gizi secara online gitu. Atau boleh kalau mau japri aku. Nomornya ada di bawah sini. Iya, ada di sini. Atau nanti kan soon kamu ya. Amin. Terima kasih banyak Kania atas closing statement yang bagus banget, yang bermanfaat banget buat aku dan juga Sobat Nusa. Dan juga tadi selain closing statement ada juga pertanyaan-pertanyaan yang udah Kania jawab dengan sangat baik, aduh aku jadi mindful nih. Kita jadi tahu kalau misalnya metabolisme itu emang nggak bisa di reset kayak HP atau bisa di shutdown kayak laptop gitu. Jadi tertarik kan lanjut dietitian? Tertarik. Unsur tunggu aku ya. Asik, aku tunggu beneran. Nanti aku jadi ada tingkatnya Kania lagi. Iya. Angkatan berapa berarti? Kurang tahu, aku sekarang semester 2. Masih lama. Barangkali bisa berubah pikiran. Semoga dari obrolan tadi kita juga bisa makin kritis nih dalam menggunakan media sosial, terus juga nggak kemakan tren-tren diet yang belum benar adanya, belum benar kepastiannya, apalagi itu disampaikan sama orang yang bukan ahli di bidang tersebut gitu. Nah, buat kalian yang gak mau ketinggalan info seputar Nusa, kalian bisa terus pantengin akun sosial media dari Himagi Unsut di TikToknya, terus juga di akun Instagramnya ataupun di YouTube-nya di @himagi_unsut. Terima kasih Kania, terima kasih kembali sudah bergabung bersama kami, terus udah menyempatkan waktu juga di siang hari ini. Terima kasih juga telah memberikan pengetahuan baru untuk aku dan juga Sobat Nusa yang lagi nonton maksudnya. Mungkin dari aku juga cukup, dari Kania. Cukup, terima kasih. Oke, saya Flora. Saya Nia. Pamit undur diri, sampai jumpa di episode selanjutnya. Stay healthy and stay critical. Bye-bye.